Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kursiati. Saya adalah salah satu mahasiswa PPG dalam jabatan BED 1 tahun 2025 di LPTK Win Araniri, Banda Aceh. Pada hari ini, Sabtu 10 Mei 2025, saya akan mempraktikkan pembelajaran Akidah Akhlak dengan materi Adab Islami di MI Miftahul Ulum kelas 3 sebagai salah satu syarat uji kinerja dengan nomor ujian 2025261750. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa
tetangga kita. Tetangga itu siapa, Nana? Siapa yang berani baca? Yuk, silakan Mas Muhammad. Boleh, silakan baca. Tetangga adalah orang yang adil, yang berrahmat sekitar kita, yang Terima kasih. Nah, tetangga itu adalah orang-orang yang tinggalnya berada di sekitar kita, baik seagama, selainan agama, maupun selain ekonomi. Ekonomi pun juga memastikan status ekonomi ya. Jadi selain agama, satu agama, ekonomi tidak membedakan di antara kita. Jadi kita sesama tetangga harus saling menyayangi. Nah, seperti diriwayatkan dalam firman Allah, "Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu." Ya. Di situ artinya barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tetangga. Diriwayatkan oleh HR, Bukhari, dan Muslim. Nah, ya. Jadi kita sesama tetangga harus saling menyayangi, harus saling menghormati, harus saling menghargai. Dengan adanya kita saling menghormati, menghargai sesama tetangga, maka kehidupan ada di lingkungan kita akan menjadi harmonis. Ya, jadi kalau kita saling menyayangi, menghormati, menghargai sesama tetangga, kehidupan di lingkungan ini akan menjadi nyaman, tenang, dan harmonis. Ya. Kemudian adab kepada tetangga apa saja? Nah, adab hidup bertetangga yang pertama yaitu selalu berbuat baik sesama tetangga. Yang pertama berapa saya? Suka mengasih makanan, suka membagi kebahagiaan, suka membantu. Gimana itu? Misalnya ada di lingkungan kita yang sedang membangun rumah. Apa yang harus kita lakukan? Membantunya. Ya. Kemudian yang kedua, memberi kenyamanan hidup bertetangga. Kenyamanan seperti apa yang harus kita lakukan? Nah, misalnya anak bertemu sama tetangga anak, mengucapkan salam, menyapa, senyum yang lucu. Nah, akan apa? Akan menjadi hati tetangga kita akan menjadi senang. Tetapi seperti gambar yang kedua, gambar apa saya? Orang lagi mendengarkan musik yang sangat keras. Akhirnya apa? Tetangga bisingan. Aduh, kok keras banget sih suaranya. Akhirnya apa? Terganggulah tetangga kita. Maka dari itu kita harus bisa membuat hati tetangga kita menjadi nyaman, ya. Karena dengan kenyamanan itu akan menjadikan suatu keluarga yang harmonis. Kemudian yang ketiga, tidak menyakiti tetangga. Pokoknya dia saling saling berantem, saling bertengkar. Sesama tetangga nggak boleh bertengkar. Kenapa? Kalau sampai kita sering bertengkar, kehidupannya nyaman nggak? Kehidupan nyaman nggak? Nggak nyaman. Kehidupannya tidak akan nyaman. Aduh, saya di sini nggak betah karena tetangga sebelah selalu membuat saya tidak nyaman. Maka biar kita bisa membuat hati tetangga kita menjadi nyaman apa? Saling berbuat kebaikan, saling ngobrol, ya. Kemudian saling bertukar pikiran, ya. Untuk gambar yang
ngobrolin orang lain, tidak menyebarkan rahasia. Kenapa? Karena ketika kita sudah berkumpul, pasti ada yang diobrolkan. Tahu itu obrolannya bagus, tahu obrolan itu tidak bagus. Ya Nana ya. Kadang anak kalau suka bareng-bareng ngerumpi enggak? Ngerumpi enggak? Si A itu loh anaknya gini-gini. Nah, itu sama juga dengan menyebarkan rahasia orang lain. Boleh tidak sayang? Nggak boleh. Kita tidak boleh menyebarkan aib orang lain. Ya, tidak boleh suka menggunjing. Ya, terutama yang perempuan ini biasanya ada suka ngobrol. Akhirnya apa? Membahas hal yang tidak bagus. Jadi hal seperti ini boleh dilakukan sayang? Tidak boleh ya. Nah, saling menasehati dalam kebaikan, menyuruh dalam hal kemakrufan, mencegah dari hal yang munkar. Kok misalnya ada di tetangga kita, lingkungan tetangga kita, ada yang suka bicara tidak bagus, ada yang suka melakukan perbuatan yang tidak bagus. Apa yang harus kita lakukan? Mengingatkannya, menegurnya, kemudian mengingatkannya. Kenapa? Dengan menegur atau mengingatkannya, kita sudah mengajak dalam hal kebaikan. Jadi kita mengajak hal kemakrufan dan mencegah hal yang munkar. Munkar itu tidak bagus. Ya anak ya. Kemudian selanjutnya saling bersilaturahmi. Siapa yang senang bersilaturahmi? Ya. Kalau kita sering bersilaturahmi, Allah akan menjadikan umur kita menjadi barokah. Kemudian rezeki kita menjadi banyak. Ya, dengan saling silaturahmi, kita misalnya, oh aku tak ke rumah Novel. Langkah kita dari rumah sampai ke rumahnya Novel akan diberikan pahala oleh Allah. Senang gak anak? Siapa yang senang bersilaturahmi? Saya. Alhamdulillah. Kita sebagai umat muslim harus senang bersilaturahmi. Karena dengan silaturahmi itu akan memberikan suatu keberkahan yang banyak bagi kita ya. Selanjutnya menjenguk mereka yang sedang dalam di tetangga kita, yang namanya di tetangga yang mana ya? Ada yang sakit, ada yang sehat. Ketika kita melihat tetangga kita, teman kita yang sakit, apa tugas anak-anak? Ayo, apa tugas anak-anak ketika anak-anak melihat temannya yang sakit dalam kesusahan? Apa yang dilakukan? Menjenguknya. Kemudian apa lagi? Apa? Membawa makanan, menghiburnya. Ya, dengan kita menjenguk, menghibur, memberi kebahagiaan, insya Allah yang sakit ini akan menjadi cepat sehat. Yang ada ya. Nah, dari adab tadi, coba adab atau akhlak kepada tetangga tadi. Siapa yang bisa menyebutkan yang pertama apa tadi? Apa? Iya, benar. Selalu berbuat baik sesama tetangga. Siapa yang bisa menyebutkan contohnya dengan apa? Berbakti dengan tetangga kita. Saling membantu tetangga kita. Kemudian apa lagi? Iya, memberi kenyamanan kepada tetangga kita. Kita tidak pernah berbuat kerusuhan. Kita harus menghormati. Kita harus menghargai. Seperti contohnya apa anak? Yaitu adalah saling menyayangi dan menghormati. Kemudian apa lagi? Tidak menyakiti tetangga. Contohnya apa? Biar kita tidak menyakiti tetangga tadi. Contoh biar tidak
tidak menyebarkan rahasia orang lain. Contohnya apa? Siapa yang bisa menyebutkan contohnya? Tidak menggunjing orang lain. Gunjingan itu rasanya orang lain. Ada lagi? Tidak menyebarkan aib orang lain. Nah, kemudian apa lagi? Saling menasihati. Sering menasehati. Contohnya apa? Siapa yang bisa menyebutkan contohnya? Aku juga menasihati. Oh, katanya mengajak dalam hal kebaikan. Oh, misalnya temannya tadi berbuat kejelekan, apa yang dilakukan Mas tadi? Menasehatinya biar tidak melakukan perbuatan tidak baik. Nah, yang selanjutnya apa? Iya, silaturahmi. Contohnya apa? Ada yang bisa ngasih contohnya? Dengan menghadiri ke tempatnya Abid, ke tempatnya Hadis, itu namanya silaturahmi. Dengan silaturahmi kita akan menjadikan suatu keluarga yang harmonis. Kemudian yang terakhir apa tadi? Menjenguk tetangga kita yang sakit. Selain menjenguk, apa yang akan kita lakukan? Menghiburnya, apalagi memberi makan. Itu contoh adab terhadap tetangga kita. Dengan tetangga kita harus saling menyayangi, menghormati, menghargai, agar menjadi apa? Tidak saling menyayangi agar apa? Karena menjadi keluarga yang harmonis. Dengan keharmonisan itu, kehidupan yang ada di tetangga kita akan menjadi senang, nyaman, dan damai. Ya, Nana ya. Nah, ada yang belum dipahami dari materi tadi? Sudah paham semua, Nana? Sudah paham? Nah, selanjutnya Ibu akan melakukan evaluasi. Biar evaluasi ini bertambah semangat, mari kita lakukan tepuk semangat. Ya, semuanya yang semangat. Tepuk semangat. Terima kasih atas semangatnya. Untuk tugasnya, belum menanyakan bagi tugas, coba ada yang bisa menjawab pertanyaan kita tadi? Siapa tetangga kita, Nana? Ada yang iya, tetangga adalah orang yang rumahnya dekat dengan kita. Ya, itu namanya tetangga. Siapa yang mempunyai tetangga di sini? Iya. Ada tetangganya? Banyak. Sekarang bagaimana perasaan kalian ketika kalian mempunyai tetangga yang baik? Gimana? Senang, terus harmonis. Nah, dengan kita bertetangga, kita kehidupannya maka akan menjadi senang. Kita bisa bermain bareng, bisa belajar bareng, ya. Dengan tetangga akan menjadi menyenangkan. Nah, anak ya. Untuk tugas selanjutnya yaitu evaluasi. Di evaluasi ini akan Ibu buat kelompok. Nanti setelah Ibu buat kelompok, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 5 kelompok. Nanti tugasnya Nana mengambil di sini. Kemudian kalau selesai silakan maju untuk iya, ada 6 kelompok. Silakan anak-anak memberikan kepada teman-temannya untuk pencernaan yang ada di sini. Silakan.
Sudah, saya sudah selesai. Sudah selesai?
dimanapun